Ini yang diingatkan di dalam Yohanes 13. Tidak semua kamu bersih. Tidak semua kamu yang ikut perjamuan kudus itu bersih. Ini peringatan yang sebenarnya sangat menakutkan ya kalau kita baca dengan teliti. Kaum reprobat bukan orang di luar sana saja, tapi juga orang di dalam yang ikut perjamuan kudus. Maka di dalam ayat yang ke-21 dan seterusnya, Yesus memberikan peringatan kepada Yudas. Sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Semua bingung, siapa? Kenapa ada orang tega menyerahkan engkau? Karena ada orang di tengah-tengah murid yang cuma pikirkan uang, yang melihat agama sebagai sumber keuntungan. Ini nanti yang diulangi oleh Paulus, hati-hati dengan pengajar palsu. Siapa pengajar palsu? Yang menganggap kehidupan beragama itu sebagai sebuah keuntungan. Saudara, peringatan ini jelas sekali ya. Siapa di antara kamu yang sudah dibersihkan, kamu milik aku. Namun tidak semua kamu bersih. Supaya genap nas dari Mazmur 41. Dia yang makan rotiku mengangkat tumitnya terhadap aku. Siapa yang makan roti? Di dalam konteks gereja, orang yang ikut perjamuan kudus. Lalu siapa reprobat di dalam gereja? Kasus Yudas ini memberikan kepada kita peringatan penting. Kaum reprobat di dalam gereja adalah orang yang melihat Yesus sebagai sumber keuntungan finansial. Ketika Yesus menyatakan diri sebagai Allah yang menjadi manusia dan mencintai kita sampai dia rela mati, kita berespons dengan untung-untungan, untung rugi, dengan sifat untung rugi. Oh, Yesus mati bagi saya, itu bagi saya nothing. Saya lebih suka uang, saya lebih suka mendapatkan keuntungan finansial ketimbang dicintai oleh Tuhan. Ini peringatan keras sebenarnya di dalam kitab suci. Berulang kali Alkitab mengingatkan, ada kaitan antara bidat dan keuntungan finansial yang dikejar. Juga ada kaitan antara kaum reprobat dengan pengejaran keuntungan finansial. Ini peringatan Alkitab yang mungkin sangat banyak, tapi yang paling sering diabaikan oleh orang Kristen. Orang Kristen tidak sadar kalau cinta kepada uang adalah tanda reprobat. Nah, saudara mengatakan, loh Pak, siapa sih yang gak perlu uang? Ini tanya jawab yang gak nyambung ya. Karena Alkitab mengatakan jika kamu mencintai uang, kamu orang yang reprobat. Lalu kita responnya salah, loh siapa yang gak perlu uang? Itu gak nyambung. Kalau saudara tanya siapa yang gak perlu uang, saya jawab semua orang perlu uang. Oh kalau gitu kita binasa? Enggak, karena yang dikatakan Alkitab adalah siapa yang mencintai uang, bukan yang perlu uang. Kalau perlu uang, kita semua perlu uang karena kita perlu makan. Kita perlu dapat uang untuk bisa ditukar dengan makanan. Uang adalah alat penukar paling cair. Saudara bisa punya investasi model apapun, tapi tidak mungkin seliquid uang. Saudara mau tukarkan uang sekarang, orang tidak mau terima uang saudara. Saudara bisa perkarakan dia. Ada undang-undangnya ya. Jika orang sengaja menolak uang sebagai alat tukar yang sah, dia bisa diperkarakan di pengadilan dan bisa dipenjara. Jadi kalau saya bayar pakai uang yang sah, orang tidak mau terima pembayaran yang sah itu, uang itu jadi kurang liquid. Nah itu menyebabkan ketidaklancaran dalam dunia ekonomi. Maka siapa menolak uang yang jadi alat sah pembayaran untuk mengganti barang yang dia jual, orang itu bisa diperkarakan. Nah jadi uang adalah alat tukar yang cair, yang liquid, sehingga saudara bisa mengganti uang dengan apapun yang engkau ingin. Kalau saudara menginginkan makanan, saudara perlu uang untuk menyatakan membeli makanan. Ini tentu hal yang wajar. Nggak ada orang nggak perlu uang, semua orang perlu uang. Nah karena semua orang perlu uang, maka saudara bisa menggunakan uang untuk belas kasihan. Saya perlu uang, tapi juga orang lain. So does other people, so do other people. Semua orang lain juga perlu uang. Nah kalau semua orang lain perlu uang, berarti saya bisa berbagian beri uang untuk mereka. Nah ini salah satu pengertian yang harus kita pahami. Jadi kalau saudara mengatakan, semua orang perlu uang, jangan munafik. Betul, saya nggak munafik, saya perlu uang. Tapi saya juga sadar, other people also need money. Semua orang yang lain juga perlu uang. Maka saya mesti berlaku adil dengan uang. Saya pakai yang cukup dan saya berbagi untuk orang yang memang perlu. Nah ini yang harus kita mengerti. Keuangan harus dikelola, bukan dijadikan objek cinta. Nah jadi kalau kita mencintai uang, hati-hati. Di dalam Yohanes 13 dikatakan Yudas adalah kaum reprobat di dalam gereja. Yudas adalah kaum reprobat yang ikut perjamuan kudus. Yudas adalah kaum reprobat yang meskipun dengar Injil tidak pernah meresponi Injil dengan cinta kasih. Dia meresponi Injil dengan pikirkan keuntungan finansial. Ini kaum reprobat. Nah saudara bagaimana sekarang? Karena Alkitab mengatakan sama seperti Bapa mengutus aku, demikian aku mengutus engkau.
Yesus mewakili Bapa, sekarang kita mewakili Yesus. Jadi kalau dulu ada Yudas yang mengkhianati Yesus, sekarang akan ada Yudas yang mengkhianati gereja Tuhan. Mengkhianati gereja Tuhan dengan apa? Dengan menggunakan Injil sebagai sumber keuntungan. Ngeri ya? Ngeri tapi fakta. Injil Yohanes sudah mengingatkan, sama seperti Yudas ikut perjamuan dan mengkhianati Yesus, demikian akan ada orang-orang seperti itu. Maka di dalam ayat yang ke-18 Yesus mengatakan, "Aku tahu siapa yang telah kupilih, tapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku." Yesus mengatakan, saya tahu siapa yang aku miliki. Siapa yang Tuhan miliki? Orang yang Tuhan miliki adalah orang yang mengerti Injil, lalu mencintai Tuhan karena Injil itu. Tuhan, saya tidak layak dicintai dan sekarang Engkau menyatakan Engkau mencintai aku, saya akan mencintai Engkau kembali. Digerakkan oleh cinta kasih Tuhan, terharu oleh karena cinta kasih Tuhan. Ini umat pilihan Tuhan. Lalu siapa Yudas-Yudasnya? Yudas-Yudasnya adalah orang yang setelah dengar Injil, otak bisnisnya jalan. Bagaimana aku memanipulasi Injil untuk keuntungannya? Gimana aku bisa pakai pekerjaan memberitakan Injil demi financial gain? Saudara, di Amerika di pertengahan abad ke-20 muncul seorang tokoh yang populer setelah Perang Dunia Kedua. Ini penting untuk kita pahami. Setelah kesulitan dan krisis besar, umumnya Tuhan akan bangkitkan tokoh kebangunan rohani. Setelah Perang Dunia Kedua muncul tokoh-tokoh kebangunan rohani. Ada orang-orang dari Eropa, dari Inggris dan juga dari Amerika. Ada orang seperti Leonard Ravenhill, ada orang seperti Billy Graham misalnya. Billy Graham adalah satu penginjil yang sukses memanfaatkan TV. Dia punya staf sangat banyak dan dia punya pengaruh begitu besar. Dia adalah satu orang yang pernah khotbah di depan 2 juta orang yang hadir. Jadi 2 juta orang datang dengar dia dalam satu kali kebaktian. Ini Billy Graham. Lalu Billy Graham make use of TV. Dia menggunakan TV. Dia punya kepekaan untuk memberikan kualitas baik di TV. Dia punya tim yang sangat ngerti audio. Sehingga rekaman dan juga penyiaran khotbah Billy Graham itu dilakukan dengan kualitas paling baik saat itu. Saudara kalau lihat dia khotbah itu ada beberapa mikrofon yang di mimbar maupun yang diklip di baju dia. Nah saya tadinya duga ini adalah mikrofon untuk banyak stasiun TV atau apa, tapi ternyata tidak. Ada beberapa mikrofon itu untuk tangkap suara yang beda, sehingga kualitas suara nanti akan diolah lagi sehingga rekamannya bagus. Nah kenapa rekaman mesti bagus? Karena Billy Graham berniat untuk pancarkan khotbah dia lewat TV. Jadi dia akan jadi makin populer memakai TV. Nah belum ada orang yang sadar kekuatan TV pada waktu itu. Ternyata TV sangat berpengaruh. Begitu orang sadar, ternyata pendeta pun bisa populer lewat TV. Mulai ada yang menggunakan ini untuk untung. Lain dengan Billy Graham. Billy Graham gak begitu. Dia pakai TV untuk Injil. Tapi yang lain mulai berpikir, oh saya juga bisa jadi TV preachers. TV preachers buat apa? Untuk mengkhotbahkan Injil. Dan mulai pikir, kalau ada orang dengar saya dari stasiun TV, lalu jumlah yang nonton begitu banyak, keuntungan buat saya akan besar loh. Lalu mereka mulai pikir, jangan cuma tayang TV dong, bikin kaset, bikin video, bikin CD atau perangkat yang bisa disebar untuk dijual. Saudara, yang saya tahu ya, di tahun 90-an, satu CD atau kaset atau apapun, itu orang yang punya lagu akan dapat royalti mungkin cuma 7 sen. 7 sen satu kaset, 7 sen satu CD. Tapi bayangkan kalau dijual miliaran atau puluhan juta, maaf, kalau dijual puluhan juta, ini orang dapat berapa? Nah itu sebabnya orang-orang yang melihat suksesnya Billy Graham mulai pikir, bagaimana kalau saya cari keuntungan dari Injil? Dan mereka kaya raya. TV preachers adalah kelompok yang paling kaya, selebriti Kristen yang paling sukses di dalam dunia ini. Nah ini yang mengerikan sebenarnya, dan Injil Yohanes sudah mengingatkan, ada kaum reprobat yang akan menjual Yesus demi financial gain. Tapi ya kalau kita terus lihat mereka lihat orang-orang itu ya serakah, bikin gereja besar jadi kaya, tapi mereka menjual Yesus, mereka cuma mau duitnya. Ya kita nggak akan bertobat. Tapi coba kita lihat diri kita, what about you? Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu disukakan oleh cinta Yesus? Apakah kamu menganggap bahwa dicintai Yesus adalah hal terpenting, hal terbaik, dan hal terindah yang pernah terjadi dalam hidupmu? Bisakah kamu mengatakan, Tuhan, dicintai olehmu adalah hal terbaik? Saya tidak mau cari apapun yang lain, itu yang paling indah yang saya dapat. Tidak ada lagi lebih baik, tidak ada lagi lebih bagus, tidak ada lagi yang saya mau lebih dari dicintai oleh Engkau. Apakah kita di situ responsnya? Atau kita mengatakan, Tuhan, terima kasih sudah mencintai, tapi mana keuntungannya?
mana kok bisnisku nggak jalan baik? Setelah aku melayani engkau, kenapa suksesnya pekerjaanku tidak tambah besar ya? Saya sudah korbankan waktu jadi pelayan di gereja. Kenapa keluargaku tidak jadi kaya? Kenapa aku juga belum naik gaji? Kenapa usahaku tidak berkembang seperti orang lain? Mulai pikir jahat. Kita mulai pikir bagaimana cari keuntungan dari relasi dengan Tuhan. Hati-hati. Mungkin kita bukan kaum reprobat sih, tapi kita punya potensi untuk jatuh di dalam dosa yang membuat kita jauh dari Tuhan. Bukan reprobat mungkin, tapi kita ada di dalam kondisi yang mirip seperti orang-orang reprobat ini. Mari bertobat. Mari kembali ke Tuhan dengan mengatakan, saya mau belajar menikmati cinta Tuhan. Ketika Tuhan menyatakan, aku mencintaimu, itu cukup bagi saya. Bandingkan Yudas dengan Petrus. Yudas hancur karena dia lebih cinta uang daripada Yesus. Dia dihibur oleh uang, bukan dihibur oleh cinta Tuhan. Saudara bisa nggak? Kalau harus pilih ya, kadang-kadang kan kita nggak harus pilih. Tapi umpama harus pilih, uang atau cinta Yesus, yang mana yang dipilih ya? Ini pertanyaan serius yang harus kita jawab. Kadang-kadang kita nggak harus pilih memang. Tapi kalau ada saat harus pilih, rugi besar karena uang hilang, tapi dapat Yesus. Atau hilangkan Yesus, tapi dapat uang. Which will you choose? Yang mana yang akan kamu pilih? Ini pertanyaan penting harus dijawab. Yudas pilih uang. Nah tapi Petrus bagaimana? Petrus ini orang lemah. Dia mengkhianati Yesus, mengatakan saya tidak kenal dia. Tapi dari awal kita sudah lihat ketulusan dia. Dari awal dia bertemu Yesus, Yesus kasih ke dia banyak ikan. Saudara tahu kalau ikan dijual dia dapat berapa? Dia nelayan loh. Dia pintar ngitung. Begitu dia angkat jaring, lalu dia minta tolong orang lain karena dia nggak sanggup angkat sendiri. Lalu orang lain angkat sampai jaringnya mulai sobek. Lalu mereka masukkan ikannya ke kapal. Saudara bisa tahu keuntungan saat itu adalah keuntungan yang jauh lebih besar dari yang pernah Petrus dapat seumur hidup. Nggak pernah dia dapat keuntungan seperti ini. Karena nggak pernah ada kasus seperti ini sebelumnya. Apakah dia langsung pikir financial gain? Enggak. Dia nggak bilang ke Tuhan Yesus, guru tinggal dong di sini sering-sering supaya aku dapat ikan lagi. Nanti kamu dibagi deh. 70-30 nggak apa-apa. Kamu 70%, saya 30%. Kita jadi kaya. Both of us will be rich together. Kita berdua jadi kaya. Enggak. Petrus nggak punya niat itu. Yang dia katakan adalah Tuhan tinggalkan saya. Meskipun itu berarti dia nggak dapat ikan lagi loh. Tinggalkan saya. Kenapa? Karena saya orang berdosa. Dan saudara lihat dia memang orang berdosa. Dia sering salah ngomong. Ini Petrus ini terlalu berani ngomong tapi salah ngomong. Ini kayak orang yang posting sesuatu di grup tapi salah, langsung dihapus lagi. Cuma waktu Petrus ngomong gak bisa dihapus, sudah telanjur ngomong. Sudah ngomong salah, ditegur Tuhan. Lalu yang terakhir yang lebih fatal, dia bilang dia tidak kenal Yesus sampai 3 kali. Mengkhianati. Apa bedanya pengkhianatan Petrus dengan pengkhianatan Yudas? Pengkhianatan Petrus adalah pengkhianatan karena dia lemah. Pengkhianatan Yudas adalah pengkhianatan karena dia serakah. Orang yang mengkhianati Tuhan karena serakah, tidak akan ada pengampunan. Tapi orang yang berdosa karena dia lemah, Tuhan kasihan sama orang ini. Maka setelah Yesus bangkit, Yesus selamatkan Petrus, tapi Yesus buang Yudas. Yesus membiarkan Yudas membuang diri, lebih tepat ya. Yesus tidak langsung sengaja buang. Yesus memperingatkan Yudas, kamu tahu kamu adalah orang jahat, tapi Yudas tetap dengan pendiriannya. Maka Yesus bilang, silakan lakukan apa yang kamu mau. Kamu mau keuntungan finansial, silakan. Tapi Petrus enggak. Petrus punya kelemahan dan Tuhan panggil dia kembali. Tuhan mengatakan, Simon anak Yohanes, apakah kamu mencintai aku? Dan Simon mengatakan, ya Tuhan, aku mencintai engkau. Yesus mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Kenapa Petrus disuruh gembalakan domba Kristus? Karena Petrus mengerti cinta Tuhan. Cinta Tuhan ini yang akan bikin dia menggembalakan domba-dombanya. Cinta yang mana? Cinta yang sekarang sedang Tuhan Yesus pamerkan. Cinta memanggil kembali Petrus dan memberikan dia kesempatan pertobatan. Simon anak Yohanes, apakah engkau mencintai aku? Sampai kali ketiga ditanya. Sampai kali ketiga ditanya, menyatakan pengampunan Tuhan sudah diberikan kepada pengkhianatan dia 3 kali mengkhianati Yesus. Nah maka Petrus orang lemah dan Tuhan cintai dia. Dia bukan reprobat, dia orang lemah. Kita bukan reprobat, kita orang lemah. Tapi kalau kita lebih suka uang daripada Yesus, lebih suka rumah bagus daripada Yesus, lebih suka mobil bagus daripada Yesus, mungkin kita orang reprobat. Dan saya peringatkan ini untuk kita semua, termasuk orang yang sudah nyaman di dalam kekayaannya. Saudara, saya tidak bilang orang kaya itu reprobat, enggak. Tapi kalau saudara lebih suka kekayaanmu daripada Tuhan Yesus, celakalah kamu, celakalah saya juga. Kalau kita lebih mencintai kenyamanan punya fasilitas dibandingkan Yesus, kita celaka. Kalau kita ingin anak kita lebih menikmati fasilitas uang kita daripada Yesus, celaka dia.
Maka saudara, orang tua yang punya banyak uang, jangan jerumuskan anakmu menjadi seperti Yudas. Jangan bikin dia cinta uang lebih dari cinta Yesus. Gimana caranya? Nggak tahu. Mari bergumul, mari berjuang, mari pikir gimana caranya supaya anak lebih cinta uang daripada cinta uang. Salah satu cara yang paling baik adalah jangan kasih uang terlalu banyak, jangan kasih fasilitas terlalu banyak, jangan kasih barang mahal, jangan biasakan dia hidup mewah. Anak yang dibiasakan hidup mewah sangat mungkin besar bertumbuh jadi mirip Yudas, karena dia lebih mengerti kehidupan itu senang kalau ada uang, bukan kalau ada Yesus. Itu sebabnya penting sekali untuk kita sadari peringatan Alkitab. Reprobasi, kaum reprobat seringkali dikaitkan dengan cinta uang. Bukan perlu uang, tapi cinta uang. Sedangkan kaum pilihan selalu diidentikan dengan orang lemah yang meskipun jatuh bangun dalam iman, tapi terus ditopang Tuhan. Mari kita harap Tuhan topang kita di dalam kelemahan kita. Mari kita mohon Tuhan perbaiki niat kita ikut Dia. Jangan jadi orang yang cinta keuntungan, cinta kemewahan, cinta dunia, tapi tidak mengikuti keindahan dicintai oleh Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa.